been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Salam sejahtera kita semua, selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama senior-senior kami dari Presidium, Pak Haji Tare dan kawan-kawan lainnya. Ada Dangir di sini, para pelaku wisata dan masyarakat lah, serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan banggakan. Yang pertama sekali adalah bahwa kita patut syukuri bahwa Pulau Belitung itu dipercayakan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan bagian daripada pertemuan G20, sekalipun ini bukan pertemuan pimpinan negaranya, yang dimana dihitung ini adalah pertemuan tingkat ministerinya atau serpa. Tapi kita patut bersyukur daerah lain banyak yang mau jadi tuan rumah ini. Bali sekalipun dia sudah mendapat atau sebagai tuan rumah untuk pertemuan presidennya, para presidennya, tentunya mereka juga berupaya menjadi tuan rumah untuk level ministerinya. Nah, kita ini alhamdulillah dapat. Memang banyak orang menyatakan kok Belitung, Provinsi Bangka Belitung, apa kelebihannya? Tentunya ini tidak terlepas dari kondisi dan keadaan yang dinilai oleh pemerintah pusat bahwa kita memang siap. Sekalipun awalnya ini adalah dari kunjungan waktu itu Pak Menteri Bappenas, yang pada kesempatan itu kami mendapat kunjungan beliau dan beliau mengadakan rapat koordinasi Bappenas di Belitung, dan pada saat itu kami bersama Pak Sanem, kami ingat waktu itu karena dalam diskusinya beliau baru saja pulang dari pertemuan G20 yang sebelum Indonesia menjadi presidensinya. Di mana itu lupa saya. Yang terakhir Eropa. Di Roma, Italia. Jadi di suatu saat ketika kami lagi makan malam, kenapa tidak Pak? Belitung ini harus diangkat. Dan dia sudah menjadi 10 destinasi Bali baru, yang juga ini kami lagi upayakan dengan berbagai cara. Kita ingin menjadikan Belitung ini menjadi salah satu lagi bagian daripada destinasi prioritas yang sekarang 5. Kita mau menjadi bagian daripada 10 destinasi prioritas. Memang ini perjuangan dan perlu energi khusus untuk meyakinkan itu. Nah, G20 ini kawan-kawan sekalian, ini suatu barokah bagi kita. Kenapa? Bayangkan ketika G20 ini diselenggarakan, kita harus mengetahui bahwa 20 negara ini termasuk Indonesia itu adalah bagian daripada 70% jumlah penduduk dunia. Artinya
ketika kita masuk ke dalam kancah G20 ini, kita adalah bagian daripada 70% pasar dunia juga. Nah, ketika kita bicara 70% pasar dunia, naif rasanya ketika kita tidak bisa mengambil peluang ini menjadi sebagai bagian daripada untuk mempromosikan daerah kita. Dan ketika kita bisa mempromosikan daerah kita dengan berbagai potensi yang ada di daerah kita ini, yang sebetulnya orang untuk mempromosikan ini perlu pemikiran, biaya, dan strategi. Dengan adanya G20 di daerah kita ini secara langsung faktor apapun yang mendukung untuk promosi itu sudah ada di sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membangkitkan dan meraih peluang tersebut, jangan sampai kita kehilangan peluang. Nah, disinilah kita harus terus berupaya. Bagaimana kita membuat bahwa pertemuan G20 ini sukses pelaksanaannya, tetapi juga harus sukses memberikan manfaat bagi masyarakat Belitung, khususnya dan Provinsi Pulau Bangka Belitung pada umumnya. Nah, ini perlu juga strategi. Nah, ketika tadi Pak Prof Didin menyatakan, Pak, apakah kita siap? Harus siap. Karena ini selalu ya dalam hal apapun tidak ada yang kebetulan. Kalau ditanya siap, kita tidak pernah siap, tetapi harus dipaksakan siap. Karena dengan dipaksakan siap, insya Allah kita siap. Saya ambil contoh misalnya. Nah, ini memang harus berusahakan. Saya ambil contoh. Pak, 20 negara, 20 delegasi. Delegasi wajibnya itu 1 pemimpin, 1 menteri, 4 pengikut. Itu yang resminya yang masuk ke ruangan. Belum ajudan, belum supir, belum tenaga ahli dan lain sebagainya. Mungkin 1 delegasi itu bisa membawa mungkin ya 40 orang. Belum lagi pengembira. Jadi artinya ketika 20 negara kita membawa dalam suatu waktu, apakah mampu Bandara Hanan Judin dengan apron yang begitu kecil, pesawat yang masuk ini bagaimana caranya? Sedangkan pesawatnya harus parkir apa segala macam. Ya pokoknya kita upayakan. Nah, upaya itu harus kita bawa, kita jelaskan kepada pemerintah pusat. Nah, kemarin datang dubes mana kemarin? Saya lupa, salah satu dubes Itali, mantan dubes PBB untuk Indonesia, terus utusan dari Menteri Luar Negeri, utusan dari Menko, Deputi, dan utusan dari Deputi Bappenas datang ke kita untuk lebih meyakinkan bagaimana kira-kira kita memanage acara ini. Sheraton belum siap, misalnya katanya. Terus bagaimana tempat ataupun showcase-nya mau di mana? Dan kita jelaskan. Saya ambil contoh. Ketika kita ditanya bandara kita mampu atau tidak, mampu. Jawab saya, mampu. Hadirkan kita diskusi. Angkasa Pura, ATC, kepolisian, imigrasi dan lain sebagainya. Satu hal yang membuat mereka sampai terkagum-kagum itu kita nyatakan bandara kita memang kecil, tetapi ada bandara kita lagi di Pangkal Pinang bisa menerima parkir pesawat-pesawat yang kalau misalnya ada yang pakai pesawat private jet. Ex bandara lama Depati Amir Pangkal Pinang itu bisa menampung kurang lebih sekitar 9 private jet. Ex bandara lamanya. Apron bandara baru itu bisa kurang lebih 3 private jet ditambah dengan reguler. Jadi begitu mendarat, turunkan penumpang, berangkat lagi ke Bangka, dia parkir.
Kalau menjemput tinggal diatur bagaimana pengaturan berangkat dan turunnya. Terus orang berpikir lagi, satu hal yang harus diperhatikan juga, runway di Tanjung Pandan hanya satu. Artinya dia harus ngitung berapa menit satu pesawat persiapan mendarat sampai loading penumpang, terus berangkat lagi, menunggu lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini terus kita olah dan kita atur, buat skenario-skenarionya. Dan ini sekarang lagi dipersiapkan skenarionya. Intinya bisa kita lakukan. Selama itu bisa kita konsolidasikan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebetulnya harus kita tunjukkan kepada pemerintah pusat, bahkan kepada dunia, bahwa Pulau Belitung ini memang mampu melaksanakan event sebesar ini. Kita harus bersyukur bahwa kita dipilih, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, biasakan, kalau saya membiasakan tantangan itu adalah peluang. Jangan karena tantangan itu terus langsung kita tidak mampu saya, tidak kawan usaha saya, ada di saya itu. Nah, intinya ketika ini sudah jadi, ya kita harus berupaya bahwa ini memang harus jadi. Dan sekarang tinggal bagaimana strategi kita, bahwa kita harus mendapatkan peluang G20 meeting ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk maju. Dan ingat, 70% jumlah penduduk dunia adalah masyarakat yang negaranya tergabung dalam G20. Artinya 70% juga pasar dunia itu ada di G20. Nah, begitu besarnya peran ketika orang berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah G20 ini, makanya harus kita ambil peluang ini. Dan ketika ini terjadi, ini sangat dahsyat akibat daripada pertumbuhan. Jangankan mau setelah ini ya, pada saat terjadi itu pun konsumsi daripada produk domestik kita ini di Belitung ini sejenak akan langsung meroket. Makanya saya sampaikan kepada panitia kemarin, memang ini acara pusat, tetapi kami pemerintah daerah harus ikut di dalam ini. Kenapa? Karena kita harus melibatkan langsung komoditi ataupun produk-produk lokal kita untuk kita tampilkan biar dikenal oleh negara peserta ini. Jangan dipikir misalnya orang kenal semua dengan ladang, atau orang kenal dengan pariwisata Belitung, orang kenal dengan gangan, orang kenal dengan kopi Belitung. Jangan kita beranggapan begitu. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak tahu dengan apa yang ada di Belitung. Nah, inilah upaya kita, bagaimana pemerintah harus mendorong komoditi-komoditi yang tidak dikenal ini untuk diperkenalkan dan dipasarkan di dalam event ini. Seperti saya beri contoh, saya mendesak sekali bahwa UMKM harus tampil nanti menjadi showcase daripada apa yang menjadi produk di Belitung. Misalnya saya ambil contoh yang akan dikurasi, misalnya produk lada yang sudah dihilirisasikan, terus produk termasuk mungkin sambal, bukan belacan, sambal apa itu yang dari Belitung? Serai. Sambal serai ya, sambal serai. Itu akan kita kurasikan. Ketika kita berhasil mengkurasi ini, tidak menutup kemungkinan itu akan kita tampilkan sebagai official food daripada delegasi. Termasuk kemarin yang sedang dikurasi ini oli kopi. Oli kopi selama nanti dia bisa dikurasikan, mereknya bagus, packagingnya bagus, penampilannya bagus, kalau kurasinya berhasil, silakan. Dan jangan dianggap kaleng-kaleng barang-barang begini. Memang pada saat itu dia hanya minum,
sebotol dua botol. Tetapi kalau dia sudah cinta dengan produk itu, tidak menutup kemungkinan kopi Belitung itu akan menjadi target pasar. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus kita persiapkan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan wisata-wisata yang ada di Belitung ini. Tidak sesimpel dan semudah dengan apa yang kita bayangkan. Karena tugas kita banyak sekali. Saya ambil contoh. Kemarin baru saja para deputi datang ke Tanjung Tinggi. Tanjung Tinggi. Bagaimana beliau mengkomplain, masa jalan kaki 30 meter ketemu toilet jumlahnya 10 toilet. Jalan kaki kiri toilet, kanan toilet. Sudah ketemu toilet. Banyak kali toiletnya. Warung-warungnya besar, tapi tidak rapi. Sampah plastik di mana-mana. Nah, ini menjadi PR kita. Apalagi nanti isu yang akan dikembangkan ini salah satunya adalah isu tentang lingkungan. Jadi kita punya PR besar nih nanti. Bagaimana kita membuat Tanjung Tinggi itu menjadi sesuatu yang lebih environmental, memperhatikan lingkungan. Jadi kita sedang mempersiapkan bagaimana nanti kita membuat lokasi, salah satu lokasi itu menjadi lokasi yang baik, indah, sehat, bersih, dan berwawasan lingkungan. Jadi nanti kafe-kafe di situ kita sengaja nanti kerjasama dengan PTC. C ini adalah Sarana Energi Indonesia yang di bawah anak perusahaan Defense ID atau perusahaan di bawah Kementerian Pertahanan. Kita akan membuat misalnya payung yang lampunya bertenaga surya dan sudah mempunyai colokan untuk ngecas handphone, terus kiri kanannya ada lampu. Begitu juga dengan kafe-kafenya, kita akan upayakan pakai listrik tenaga surya, yang mana nanti masyarakat kita ataupun pelaku-pelaku usaha yang ada di kafe-kafe tersebut bisa menyelenggarakan usahanya itu sampai malam dan listriknya itu pakai listrik tenaga surya. Nah, ini sedang kita upayakan, dan kemarin kami juga sudah mendiskusikan dengan arsitek. Bagaimanapun juga ini Mei ini sudah harus jadi. Jadi setelah Lebaran ini sudah harus jadi. Jadi banyak lagi upaya-upaya yang sedang kita persiapkan, termasuk mengkurasi UMKM, mengkurasi pelaku G-Club, karena kita mengedepankan gerakan kreatif atau G-Club ya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kan banyak, termasuk tadi siapa namanya ini nyanyi Yudi ya. Saya minta kepada IO-nya, intinya saya ingin ada penyanyi dari Belitung, terus ada alat musik dari Belitung, mau dia dikolaborasikan atau diapakan saya nggak mau tahu, pokoknya saya minta tampilkan, termasuk tari Belitung saya minta tampilkan. Jangan nanti begitu pembukaan tarinya dari lain. Nggak mau saya ya. Jadi ini harus betul-betul kita upayakan. Nah, tinggal bagaimana nanti setelah kita lakukan kurasi ada yang masuk. Nah, makanya ini kita semua harus bergegas untuk mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade ataupun melalui kurasi ini kita bisa melihat kemampuan ataupun tampilan-tampilan yang baik dari kawan-kawan kita di Belitung ini. Saya rasa itu awalnya. Mungkin silakan kawan-kawan nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. I'll take a face full of pavement just to make a statement.